Seorang babinsa dan istrinya tewas diserang KKB di Kabupaten Yalimo, Papua. Meski menang di laga terakhir, Persipura Jayapura tetap terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Halo pemirsa, senang sekali saya Karen Fakdawer kembali menjumpai Anda dalam program Top Sepekan edisi minggu pertama bulan April tahun 2022. Selain kedua berita di atas, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya dalam sepekan terakhir. Langsung saja kita mulai ke berita pertama. Kita awali top sepekan dari Papua. Ratusan orang yang tergabung dalam mahasiswa Papua berunjuk rasa di Jayapura. Mereka menolak pembentukan daerah otonom baru atau DOB di Papua. Sebelumnya, massa melakukan long march dari Uncen Lama menuju lingkaran Abepura. Rencananya mereka akan melanjutkan aksi di kantor DPRP Papua. Dalam orasinya, selain menolak pemekaran di wilayah Papua, massa juga menolak pemberlakuan Otsus Jilid 2. Namun, aksi massa ini tidak berlangsung lama karena ratusan polisi yang berjaga membubarkan mereka karena tidak mengantongi izin dari kepolisian. Aksi demo menolak pembentukan daerah otonom baru atau DOB sebelumnya juga berlangsung di Nabire, Papua. Aksi yang berlangsung ricuh itu menyebabkan sejumlah petugas terluka. Beberapa orang yang terlibat kericuan ditahan petugas Polres Nabire. Ratusan massa yang tergabung dalam solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua menggelar unjuk rasa di Nabire, Papua, Kamis 31 Maret 2022. Mereka menolak pembentukan daerah otonomi baru DOB di Papua. Namun aksi tersebut diwarnai kericuhan antar pengunjuk rasa dengan aparat keamanan di daerah Pasar Karang, Nabire. Kericuhan dipicu oleh seorang pendemo yang berupaya menyerang petugas. Saat hendak diamankan, para pendemo menyerang anggota Polres Nabire dengan melempar batu. Aparat akhirnya melakukan perlawanan dengan melepas gas air mata. Selain itu dilaporkan massa tidak mengantongi izin kegiatan dari pihak kepolisian. Akibat kericuhan tersebut, 5 polisi dan 2 warga dilaporkan mengalami luka-luka. Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat 4 poin penting aspirasi pengunjuk rasa. Antara lain, menolak rencana pembentukan DOB dan menolak Otsus Jilid 2. Massa juga meminta elit politik tidak mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Selain itu, massa meminta DPRD Nabire membentuk pansus penolakan rencana pemekaran daerah otonomi baru. Masih dari Papua, seorang bintara pembina desa atau babinsa di Kabupaten Yalimo, Papua, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Istri babinsa yang juga seorang bidan serta anaknya yang berusia 2,5 tahun turut menjadi korban dalam peristiwa ini. Peristiwa yang menewaskan Sertu Eka Adrianto dan istrinya Bidan Sri Lestari terjadi pada Kamis 31 Maret 2022. Bukan hanya keduanya yang menjadi korban keganasan kelompok teroris tersebut, anak pasangan ini yang masih berusia 2,5 tahun, 2 jarinya putus karena sabetan parang. Penyerangan ini diakui Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Ishak Pangemanan. Menurut dia, aksi penyerangan dilakukan saat satu keluarga ini berada di ruko di distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Sehari sebelumnya, KKB pimpinan Udius Kogoya dan Aibon Kogoya menebar teror di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kelompok ini membakar sekolah serta menganiaya guru di sana.
Pemirsa, kasus ujaran kebencian di media sosial yang sempat menghebohkan masyarakat di Manokwari berakhir damai. Dua suku yang awalnya berselisih paham sepakat untuk menutup kasus ini dengan menggelar prosesi adat. Kasus ujaran kebencian di media sosial yang terjadi di Manokwari, Papua Barat beberapa waktu lalu akhirnya berakhir damai. Kedua belah suku yang bertikai, yaitu suku Arfak dan Serui, akhirnya dapat menyelesaikan persoalan dengan pembayaran denda secara adat terhadap ES. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekda Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kepala Suku, kuasa hukum korban, dan Kapolres Manokwari, kedua tersangka memberikan piring dan juga uang senilai 250 juta kepada korban ES sebagai bentuk permintaan maaf dari masyarakat suku Arfa kepada suku Serui. Kepala suku Yapen Serui Kabupaten Manokwari, Otis Ayomi, mengatakan penyelesaian secara adat antara korban dan tersangka ujaran kebencian telah berakhir dengan pemberian denda adat berupa uang senilai 250 juta dan piring adat sekitar 50 buah. Denda adat yang diberikan merupakan bentuk permintaan maaf untuk mengembalikan nama baik dan perdamaian kepada ES dan keluarga. Iya, kalau proses hukum adat tidak dipakai tadi, tolong dipahami ya. Ya, betul. Kalau proses hukum positif, Eci minta dan keluarga dan siapa-siapa, silakan. Saya juga rekomendasi sebagai kepala suku untuk lanjut. Tapi kalau ada minta untuk adat, itu ada musyawarah antara keluarga. Makanya tadi Pak Sekda minta, saya berat hati dan saya sangat berdosa kalau sendiri mengatasnamakan kepala suku untuk menyatakan masalah itu dicabut. Kalau bagi saya tidak mau berdosa. Kalau sudah ada pengampunan balas kasih, sudahlah selesai. Yang kedua itu berurusan dengan Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi ini saya lihat dari sisi pandangan adat, saya tidak pakai pandangan hukum. Otis Ayomi menambahkan penyelesaian secara adat telah berakhir, namun penyelesaian secara hukum diserahkan sepenuhnya kepada Kapolres dan jajarannya. Sementara itu, Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan akan menindaklanjuti hasil pertemuan kasus ujaran kebencian. Menurut Kapolres, usai digelarnya pertemuan yang digelar oleh kedua belah pihak, maka kepolisian akan segera mengambil langkah-langkah sesuai prosedur. Apabila kedua pihak sudah bersepakat menyelesaikan masalah ini secara adat, maka hal itu juga akan jadi pertimbangan polisi dalam mengambil langkah hukum. Tahapan-tahapan yang diambil akan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat. Proses pencabutan laporan itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, proses yang tidak mungkin tidak dilakukan, ataupun masih memungkinkan ditempuh. Kemudian proses restoratif justice juga sangat memungkinkan untuk ditempuh. Kemudian proses penyelesaian perkara yang lain, apabila sampai pengadilan dan sebagainya, dengan kami melihat tadi begitu baiknya seluruh prosesi penyelesaian secara adat, tentunya akan menjadi pertimbangan kami kembali. 1 April lalu, pemerintah secara resmi menaikkan harga Pertamax. Informasi lengkap akan hadir sesaat lagi. Bulan yang dinanti-nanti oleh umat muslim akhirnya tiba. Saatnya perkuat ibadah dan lakukan banyak kebaikan di bulan yang penuh berkah. Sucikan hati, sucikan diri untuk menyambut indahnya bulan Ramadan 2022. Saya, Siors Dedaida, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mari sambut bulan yang penuh berkah dengan saling memaafkan. Semoga Ramadan tahun ini akan menjadi bulan yang diselimuti kebaikan. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin.
Mulai 1 April kemarin, Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax. Di Papua Barat, kenaikan harga dari Rp9.200 menjadi Rp12.750 per liter. Kenaikan Pertamax terjadi di 16 provinsi termasuk Papua Barat. Kenaikan harga berkisar dari Rp3.500 sampai dengan Rp3.550 per liter. Alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax adalah naiknya harga minyak mentah dunia. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraina juga berdampak pada pasokan minyak dunia sehingga berimbas pada kenaikan harga. Selain Pertamax, BBM jenis lainnya belum mengalami perubahan harga. Di tahun 2022 ini, pemerintah telah 3 kali menaikkan harga Pertamax, yakni pada Februari, awal Maret, dan terakhir 1 April kemarin. Banyak kalangan memprediksi kenaikan harga ini membuat stabilitas ekonomi akan terganggu. 3, 2, 1. Pemirsa, Domingus Pandacan deklarasikan Laskar Ganjar Puan, LGP di Manokwari, Papua Barat. Didapuk sebagai Ketua DPD LGP Papua Barat, Domingus Pandacan siap memenangkan Ganjar Puan pada Pilpres 2024. Ganjar Puan merdeka! Ratusan masyarakat menghadiri deklarasi Laskar Ganjar Puan yang digelar di Manokwari, Papua Barat 1 April 2022. Dalam acara tersebut, Kepala Suku Besar Masyarakat Arfak, Domingus Mandacan, dilantik sebagai Ketua DPD Laskar Ganjar Puan yang ditandai dengan penyematan rompi oleh Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mohtar Muhammad. Didapuk sebagai Ketua DPD Laskar Ganjar Puan Papua Barat, Domingus Mandacan mengatakan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani adalah sosok pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, dirinya siap memenangkan Ganjar Puan pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami, harapkan kepada semua pengurus yang sudah dilantik, mari kita bekerja maksimal untuk memenangkan calon presiden kita, calon wakil presiden kita, Ganjar dan Mbak Puan pada pemilihan presiden wakil presiden 2024-2029. Sementara itu, dalam orasi politik, Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mohtar Muhammad mengatakan Ganjar dan Puan merupakan pilihan yang tepat karena keduanya memiliki kans yang kuat dalam Pilpres 2024. Ditambahkannya, bila Ganjar dan Puan terpilih, maka berpotensi akan lahir menteri dari Papua Barat. Kepada ketua terpilih, Mohtar berpesan agar melakukan konsolidasi pengurus dan membentuk DPC hingga pengurus tingkat paling bawah. Pak Domingus, tolong dikonsolidasikan organisasinya, DPD-nya, DPC-nya, PAC-nya, rankingnya sampai Laskar Ganjar Puan. Sekali waktu ini akan bermanfaat buat Bapak. Tolong koordinasi dengan Ketua DPD Partai. Pada kesempatan tersebut juga dibacakan deklarasi LGP yang berisi warga Papua Barat menyatakan menolak pemilu tahun 2024 ditunda dan mendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Persipura Jayapura terdegradasi ke Divisi 2 musim depan. Sesaat lagi di Top Sepekan.
tiada kebahagiaan tanpa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Saya Yotam Dedaida, Ketua Bapera Manokwari, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Publik sepak bola tanah Papua berduka setelah tim kebanggaan mereka Persipura Jayapura gagal bertahan di Liga 1. Meski menang di laga terakhir, Persipura tetap terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Persipura Jayapura menyongsong laga terakhir dengan harapan bertahan di Liga 1 musim depan. Kemenangan atas Persita Tangerang di pekan terakhir ini menjadi harga mati. 20 menit pertandingan berjalan, Fernando Pahabol sukses mengubah skor menjadi 1-0. Gol pertama ini mampu melecut semangat anak-anak Mutiara Hitam. 11 menit berselang, Yeven Bokasvili menggandakan keunggulan Persipura. Semangat tim asuhan Alfredo Vera terus terjaga hingga di penghujung laga. Karena di menit 80, striker asing Persipura memperbesar kemenangan menjadi 3-0. Sayangnya kegembiraan para pemain, ofisial, serta pendukung tidak berlangsung lama. Karena di pertandingan lainnya, Barito Putra mampu menahan imbang Persib Bandung dengan skor 1-1. Hasil imbang tersebut membuat poin kedua tim sama, namun Barito diunggulkan dengan kemenangan head-to-head. Tim dengan pengumpul juara liga terbanyak ini pun harus rela untuk turun ke kasta kedua Liga Indonesia musim depan. Hasil ini sekaligus membuat Liga 1 Indonesia musim depan tidak diikuti satupun tim dari tanah Papua dan Sumatera. Pemirsa, pertengahan pekan ini penggemar sepak bola Papua berduka. Bagaimana tidak, satu-satunya tim kebanggaan masyarakat Papua yang berlaga di Liga 1 Persipura Jayapura terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Ini menjadi catatan kelam perjalanan sepak bola Papua yang terkenal dengan bakat-bakat alamnya. Jika melihat ke belakang, sejak era sepak bola profesional dihelat di tanah air, Persipura tampil sebagai tim bergelimbang prestasi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Persipura musim ini? Berikut sorotan khas Top News. Musim 2021-2022 bisa jadi tidak akan dilupakan para pecinta sepak bola di Papua, khususnya para penggemar Persipura Jayapura. Karena di musim inilah untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 28 tahun Persipura turun ke kasta kedua sepak bola tanah air. Ini juga akan menjadi catatan kelam untuk tim dengan gelimangan prestasi. Prestasi buruk yang didapat tim Mutiara Hitam ini berbanding lurus dengan hasil minor yang diukur dalam semusim berjalan. Berada di urutan 16, Persipura dengan torehan hanya 10 kali menang, 9 kali seri, dan 16 kali kalah. Sebuah hasil yang sangat berkebalikan dengan beberapa tahun ke belakang. Turunnya prestasi Persipura di musim ini tidak terlepas dari kondisi internal Persipura sendiri. Sejak awal liga akan bergulir, kondisi ruang ganti Persipura sudah tidak kondusif. Mulai dari susahnya mencari sponsor sampai dengan konflik antara pemain, pelatih, dan manajemen. Buntut dari persoalan internal ini adalah didepaknya dua pemain senior, Boas Solosa dan Tinus Pai dari Persipura. Bahkan di paruh pertama musim, pelatih Persipura Jack Santiago juga didepak dari kursi kepelatihan. Posisinya kemudian diganti oleh Alfredo Vera. Belum lagi aturan dari PT Liga yang mengharuskan Persipura bermain di luar kandang selama satu musim ini. Selama liga berlangsung, anak-anak Mutiara Hitam tidak sekalipun bermain di Jayapura. Seluruh pertandingan dihabiskan di Pulau Bali. Padahal
catatan menunjukkan Persipura mampu tampil impresif kala bermain di hadapan pendukungnya. Adanya sanksi pengurangan poin dari Komisi Disiplin kepada Persipura juga berdampak pada hasil akhir di papan klasmen. Akibat kehilangan 3 poin, maka nilai Persipura sama dengan Barito Putra yang unggul head-to-head. Persoalan di atas tentu berdampak sangat besar terhadap posisi Persipura di klasemen. Kekalahan demi kekalahan menjadi langganan Persipura di setiap laga. Menyebut Persipura tentu tidak terlepas dari segudang prestasi yang pernah diraihnya. Dalam kancah sepak bola profesional tanah air, belum satupun klub di Indonesia yang bisa menandingi prestasi Persipura. Setidaknya, Persipura telah 5 kali juara liga, 3 kali runner-up, serta mampu menjuarai sejumlah turnamen. Bukan hanya di level domestik, Persipura juga mampu berbicara di kancah Asia. Belum lagi sumbangan pemain-pemain handal bagi tim nasional yang tak pernah berhenti. Ibarat nasi yang telah menjadi bubur, terus meratapi kegagalan tentulah tidak bijak. Sebab masih ada hari esok untuk berjuang kembali ke puncak prestasi. Apa yang dihasilkan hari ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi manajemen, pemain, dan jajaran pelatih yang akan berjibaku di musim depan. Dukungan dan doa dari para fans tentunya menjadi modal berharga bagi tim Mutiara Hitam untuk berjuang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia. Tak harus mewah, asal dilaksanakan dengan niat yang tulus. Kali ini, saya mengajak Anda untuk melihat perjalanan Top Production saat berkunjung ke Panti Asuhan Semi Meta Bahagia di Distrik Masni Manokwari, Papua Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan dari kota Manokwari menuju Panti Asuhan Semi Meta Bahagia di SP5 Distrik Masni butuh waktu sekitar 1 jam lebih. Kedatangan Top Production disambut hangat seluruh penghuni panti asuhan. Gelak tawa puluhan anak yang bermain mengisi suasana panti siang itu. Mereka terlihat duduk berkelompok sambil bermain, ditemani para pengasuh yang merupakan anak dan anak mantu dari Ibu Suhartati, kepala panti asuhan. Kepada Top, Ibu Suhartati menceritakan cikal bakal hadirnya panti asuhan Semi Meta Bahagia yang kini dihuni sekitar 42 anak asuhannya. Orang tidak pilih-pilih orang, Bu. Pengen saya bahagiakan, makanya namaku Semi. Saya pinggir Semi Meta Bahagia itu supaya Semi bahagia sama anak-anak. Itu loh, Bu, ceritanya. Menurut Ibu Suhartati, banyak bantuan yang telah diterimanya dari berbagai pihak. Dan semua itu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di panti asuhan. Namun ada satu hal yang diminta olehnya terkait pengurusan akta kelahiran anak asuhnya, di mana sekitar 19 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Yang saya pikir mendalam sekali, masa capek dimintai tolong aktanya anak-anak nggak bisa jalan keluarnya, nggak bisa jalan keluar masuk, mau kasih lembaran besar kah atau bagaimana. Terus saya pamit Wahyu, Mama tak tanya yayasan di Jawa, bagaimana cara bikin akte itu kok bisa jalan, kok di sini nggak bisa Tuhan adik-adiknya itu bagaimana. Masa titip kamu 2, titip Desi 2, semua 2-2, yang lainnya ya. Anak asuhan Semi Meta Bahagia juga disekolahkan. Meski tidak melewati taman kanak-kanak, namun Ibu Suhartati dibantu anak dan anak mantunya kerap mengajarkan anak asuhnya untuk menulis, membaca, dan berhitung, sehingga mereka lebih siap ketika masuk di sekolah dasar. Top Production dalam agenda berbagi kasih membawa sejumlah sembako, popok bayi, dan makanan bayi bagi anak-anak, di mana terdapat 3 bayi di panti yang berusia sekitar 8 bulan. Mungkin yang kita lakukan adalah hal yang kecil dan sederhana. Namun melihat senyum bahagia di wajah mereka tentu saja membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita yang melihatnya.
Teruslah menebar kebaikan bagi sesama selama kita diberi kesempatan. Pemirsa, akhir pekan ini umat muslim akan melaksanakan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Berikut kami tampilkan jadwal buka puasa sepekan ke depan yang kami peroleh dari Kanwil Agama Kabupaten Manokwari. Informasi jadwal berbuka untuk Manokwari dan sekitarnya tadi menjadi penutup Top Sepekan edisi kali ini. Mewakili seluruh jajaran manajemen Top Production serta kru Top Sepekan, saya Karen Fakdawer mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim. Dan terima kasih juga bagi Anda yang telah menyaksikan Top Sepekan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bersama kita bisa, bersama kita bangkit. Sampai jumpa.